Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita terlebih dahulu masuk di dalam doa kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu datang pada malam hari ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam kemuliaan Tuhan pada saat malam hari ini untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Roh Kudus, kami rindu kehadiran-Mu. Suci kuduskan kami, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada saat malam hari ini menyukakan dan menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami. Kami buka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ini kerinduan kami. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku.
Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sekali lagi kita nyatakan kehausan kita padanya pada malam hari ini. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ini kerinduan kami. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama
pengagungan kami berikan, hormat syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah kami. Kami rindukan kehadiran-Mu, Roh Kudus, Roh penghibur kami, Roh penolong kami, Roh yang dijanjikan Bapa bagi kami untuk menghibur, untuk menolong kami. Dia Yesus telah naik ke sorga, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia yang berkata, Dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong bagi kita. Ini kami rindukan Engkau, rindu kehadiran-Mu, rindu keberadaan-Mu, Roh Kudus. Kami puji Engkau, kami tinggikan, muliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak. Engkau saja yang layak ditinggikan, disembah dan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak untuk kami muliakan, ya Roh Kudus. Engkau saja yang kami tinggi. Nyatakan sekarang, nyatakan kehadiran-Mu dengan memuaskan kerinduan kami. Mari mengalir pada saat malam hari, mengalir ke masing-masing kami, mengalir ke hidup kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Ini kerinduan kami kepadamu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, di hidup kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Lebih sungguh katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Katakan penuhiku, penuhiku. Segala pujian, hormat, pengagungan kami naikkan kepadamu Bapa, karena kami percaya Engkau telah memenuhi kami ya Roh Kudus. Oleh karenanya kami mau bersuka cita menaikkan pujian kami kepadamu dengan penuh sorak-sorai bagi Engkau saja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Dengan penuh sorak-sorai kita naikkan pujian kita. Dan saya percaya pada saat kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka terima sukacita sorga bagi masing-masing kita yang datang padanya. Haleluya. Terpujilah Engkau, dimuliakan dan ditinggikan Engkau. Terima sukacita sorga pada malam hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, dengan penuh sukacita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan bersama-sama, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
semangatku. Takkan hilang Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita malam hari ini lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan kepadanya. Haleluya, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi umat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Tuhan. Sukacita surga nyata kami nyatakan penuhi kami malam hari ini. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat Roh Kudus ada dan hadir dalam hidup kita, kita percaya kita akan dijadikan lebih daripada pemenang. Segala hormat pujian, satu pujian lagi kita angkat bagi Dia pada malam hari ini. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Sukacita kami pada malam hari ini memuji-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau yang memberikan kami kekuatan. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Katakan musuh telah dikalahkan. Musuh telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam skala perkara. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang dalam hidup ini. Yang memberikan kemenangan lepas kemenangan. Bersama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya,
Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita akan pujian ini lebih sungguh lagi. Mari umat Tuhan, dengan yakin kita katakan, kita dijadikannya lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan, lebih dari pemenang dalam segala. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali katakan, haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, syukur kepadamu Tuhan, Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terpujilah Engkau Raja kami. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian telah kami naikkan dengan sorak-sorai kami angkat kepadamu. Kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah menyatakan kehausan kami kepadamu ya Roh Kudus. Mari tetap penuhi masing-masing kami. Penuhi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang adalah Allah itu sendiri akan memenuhi kami pada malam hari ini. Kau lihat masing-masing umat-umatmu, anak-anakmu pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, penuhi mereka dengan kehadiran-Mu, dengan kuasa. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam,
surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu.
kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Boleh masuk ke dalam hati kami ya Bapa. Kami membuka hati dan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Biar kebenaran-Mu yang mengubahkan kami. Biar kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami saat ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi hati kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang akan berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga seorang murid. Saya kami boleh duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Sekali lagi saya baca, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Ini merupakan satu dari khotbah Petrus. Pada saat itu di perikop di atasnya dikatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Pada kejadian itu, banyak orang yang terheran-heran, banyak orang yang termangu-mangu. Ada pula yang mencuriga, ada apa? Bahkan menyindir. Bahkan dikatakan di sini di ayat 13, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Namun Petrus di dalam khotbahnya mengambil dua bagian firman Tuhan. Di ayat 16, Petrus mengutip dari kitab Yoel. Dan yang mau kita bahas hari ini adalah Petrus mengutip dari Mazmur Daud. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 dikatakan di sini Petrus membuktikan bahwa kematian Kristus merupakan bagian dari rencana penebusan Allah. Petrus membuktikan dan menunjukkan bahwa kematian tersebut sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kita sama-sama akan baca Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Dikatakan di sini, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Daud dalam Mazmur 16 sedang bermiktam kepada Tuhan. Bermiktam di sini berdoa, bernyanyi, menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Daud bernyanyi bukan berarti pada saat itu dia senang. Daud bernyanyi bukan berarti saat itu dia sedang gembira karena ia sedang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tetapi Daud yang diceritakan di sini sedang mengalami pergumulan yang berat. Saat itu Daud sedang mengalami pedihnya, mendapat ancaman dari musuh-musuhnya. Namun dalam kondisi itu, kondisi yang penuh dengan pergumulan, Daud tidak memilih untuk mengeluh, bahkan tidak memilih untuk berputus asa. Melainkan dengan caranya sendiri. Yang pertama, dia datang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah untuk melindunginya. Daud sebagai pemazmur sadar
bahwa bukan sekali atau bukan 2 kali, tetapi ia sadar berkali-kali ia mengalami pertolongan Tuhan, ia mengalami perlindungan Tuhan. Dia sadar dia dilindungi oleh Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan terus-menerus merasakan lindungan dan kasih terhadap dirinya. Yang kedua, Daud menambatkan imannya kepada Tuhan. Daud bersyukur kepada Tuhan dan ia yakin bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi penyelamat, penjaga, dan berdiri di sebelah kanannya. Bahkan di tengah-tengah pasang surut kehidupan yang dia jalani saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tahu bagaimana kehidupan yang akan kita jalani nanti? Siapa yang akan tahu bagaimana hari esok yang akan kita lalui? Sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya, bahkan sekaya-kayanya manusia, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang akan kita alami di depan sana. Apa yang akan kita hadapi hari esok. Kita tidak ada yang tahu. Tadi saya bilang sepintar-pintarnya, sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya, tidak ada satupun yang tahu. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita takut, yang membuat kita gentar. Entahkah itu penyakit, virus yang terjadi hari-hari ini, kelaparan, kemiskinan, kegagalan, kesepian, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tanpa sadar, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari, untuk tidak mengalami semua itu. Tanpa sadar, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghindar dari setiap kenyataan pahit yang kita alami. Kabar baik yang mau saya sampaikan hari ini, janji Tuhan buat kita hari ini, tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi janji Tuhan buat kita. Di momen Pentakosta, saya berdoa dari tempat ini, setiap kita tidak ada satupun yang terlewati, tidak ada satupun yang terkecuali. Setiap kita mengalami janji Tuhan yang dituliskan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi saya baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini, ketika kita menerima kuasa, tidak berhenti sampai saat kita menerima kuasa, tapi ada perintah dari Tuhan, setiap kita menjadi saksinya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat-saat ini sepertinya kita sulit untuk menjadi saksi Kristus. Apa yang mau kita saksikan? Kita sendiri pun mengalami beratnya hidup. Tapi ini janji Tuhan. Ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, maka kita menjadi saksinya Tuhan. Justru di saat-saat ini kita mau nyatakan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sedikit kesaksian saya, kalau kita lihat memasuki tahun 2020, kita sudah melihat di awal Januari, kita diperhadapkan dengan turunnya hujan yang terus-menerus. Ada banjir di mana-mana, ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Saya mengambil satu keputusan, sesuatu keputusan yang sangat besar sekali gitu ya. Tetapi di akhir Februari, virus corona melanda Indonesia. Ada kegentaran, ada ketakutan. Kalau saya tahu bakalan ada virus corona, saya tidak akan membuat satu keputusan yang besar itu. Nanti satu saat saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih di tempat ini.
Tapi ada satu keputusan yang saya yakini bahwa keputusan itu ada di dalam pengetahuannya Tuhan. Entah apa yang akan terjadi di depan sana. Satu hal yang saya tahu, bahwa setiap perkara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Kita tidak pernah tahu kehidupan apa, kehidupan seperti apa yang kita jalani ke depan. Kehidupan yang penuh liku, kehidupan yang penuh tantangan, penuh cobaan, termasuk di dalam pergumulan yang berat yang kita jalani hari-hari ini. Mungkin di antara kita ada yang sampai harus bekerja di rumah, harus mengurus rumah tangga, banyak hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Tetapi Mazmur Daud mau mengajarkan kita harus mampu berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sukacita yang benar-benar indah hanya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, bukan sekali atau bukan 2 kali, tetapi Tuhan selalu hadir untuk membimbing kita. Bukan sekali atau bukan 2 kali, tetapi berkali-kali Tuhan hadir memberikan penghiburan pada kita dalam segala pergumulan kita. Tetapi seringkali ketika masalah, ketika persoalan menghimpit kehidupan kita, seringkali kita semakin tidak melihat kehadiran Tuhan. Seringkali kita menjadi meragukan kehadiran Tuhan. Saat ini kita mau belajar dari Daud. Dalam masa kesulitan, dalam masa kesesakan yang dialami saat itu, dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kita akan sama-sama buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Dikatakan di sini, waktu Yesus terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia mencurahkan rohnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saat itu para rasul dan murid-muridnya. Saat ini setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan seorang penghibur. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Dalam perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan berjanji memberikan seorang penolong. Di ayat 26 dikatakan, siapa penolong yang Tuhan janjikan? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Siapa penghibur yang Tuhan janjikan? Yaitu Roh Kudus. Dan saya percaya setiap kita yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah menerima Tuhan, memiliki penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus sendiri. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia menyertai setiap anak-anaknya, bukan untuk 1 hari, bukan untuk 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Dikatakan di sini, Ia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Bukan sekedar di dalam kondisi senang atau di dalam kondisi pahit. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita di dalam segala kondisi yang kita jalani. Tuhan akan terus-menerus menjadi pegangan kita sehingga kita tetap kuat, tetap kokoh dalam menjalani apapun. Kita kembali tadi ke Kisah Para Rasul, khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 26.
Di sini Rasul Petrus mau ingatkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Petrus menjelaskan dalam khotbahnya di beberapa aspek dari karya keselamatan yang telah dilakukan Yesus Kristus. Yang pertama, saya akan baca buat Bapak Ibu di ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan segala kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Di sini Petrus mau membuktikan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Pelayanan Yesus yang disertai dengan berbagai tanda yang heran. Yang kedua, Petrus membuktikan Yesus sebagai Tuhan. Dia membuktikan kematiannya yang sesuai dengan rencana Allah. Di ayat 23 katakan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kematiannya yang sesuai dengan rencana Allah. Di sini Petrus juga mau katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan menunjukkan bahwa kebangkitannya dibuktikan melalui kitab suci. Kebangkitannya dibuktikan melalui pengalaman-pengalaman pribadi rasul-rasul. Nah, saat ini bagaimana dengan kita? Kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, bahkan kenaikan Tuhan yang kita rayakan. Apakah kita sudah menjadi saksi? Apakah kita sudah membuktikan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh perkataan kita, dalam seluruh pelayanan kita, bahkan pekerjaan kita? Yang terakhir Petrus bilang bahwa Yesus adalah Tuhan, dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Para rasul membuktikan dan melihat bahwa Yesus naik ke surga. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekalipun kita tidak melihat langsung Yesus naik ke surga, tetapi dengan iman kita percaya kenaikan Tuhan Yesus bawa setiap kita dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sesuatu yang kita alami, yang tidak pernah kita pikirkan ini terjadi di Indonesia. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada yang terjadi, tetapi untuk saat-saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa terjadi? Tetapi dari situasi saat ini, banyak hal yang kita pelajari. Banyak hal yang justru mengubahkan perilaku kita, mengubahkan cara pikir kita. Dari kejadian yang terjadi saat ini, kita semakin mengetahui bahwa hidup itu sebenarnya sangat singkat. Hidup yang kita jalani sangat singkat. Kematian yang ada di depan kita itu satu yang pasti. Pekerjaan yang kita geluti ataupun mungkin pekerjaan yang kita banggakan itu pun hanya sementara. Di hari-hari sekarang ini kesehatan menjadi sebuah yang sangat dibutuhkan, menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Yang kita lihat di hari-hari ini, sepertinya hari esok yang tidak pasti. Tetapi kita mau belajar Bapak Ibu. Setiap situasi, setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada di dalam rencananya Tuhan. Ada di dalam pengetahuannya Tuhan. Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ia berjanji Ia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Terakhir saya mau bagikan
buat perenungan kita dalam melewati hari-hari yang sepertinya menjadi hari-hari yang menyesakan. Kita dapat katakan setiap hari dalam kehidupan kita, kalau kemarin kita kuat, itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalau hari ini kita masih kuat, itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan besok pun kita akan kuat, karena Tuhan akan selalu beserta kita. Mujizat masih ada, percayalah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya rindu setiap kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau kemarin kita kuat, itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalau hari ini kita masih kuat, itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan besok pun kita akan kuat, itu karena Tuhan selalu beserta kita. Mujizat masih ada, percayalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Dalam situasi apapun yang kami alami saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Daud, datang menghampiri Engkau Tuhan, memohon kekuatan dan perlindungan yang daripada Engkau. Datang berseru kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan doa permohonan kami, bahkan menaikkan keluh kesah kami di hadapan-Mu Tuhan. Buat kami pun mengalami seperti yang Daud alami Tuhan, waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan, sehingga sukacita-Mu melebihi dari apapun itu boleh nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Seperti Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Itu yang dapat kami pegang setiap hari Bapa. Kami mau senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan kami boleh menyadari, kami boleh meyakini bahwa Engkau berdiri di sebelah kanan kami. Kami tidak pernah sendirian. Kami tidak pernah Kau tinggalkan ya Tuhan. Karena janji-Mu, ketika Roh Kudus turun atas setiap kami, Engkau memberi kuasa dan bahkan Engkau jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan, dalam keadaan apapun kami pun tetap dapat Kau pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai saksi Tuhan, sehingga banyak orang yang mengalami Tuhan lewat situasi yang terjadi saat-saat ini Bapa. Materaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menerjemahkan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan maksud. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan sama-sama berdoa buat rekan-rekan sekerja kita di tempat ini. Kita akan berdoa buat seluruh jemaat JKI The Way. Kita akan berdoa setiap orang yang menonton YouTube channel kita. Kita berdoa buat seluruh jemaat dalam kerjaan, dalam keluarga, dalam semua yang mereka kerjakan. Kita juga mau berdoa buat bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita satukan hati kita satukan roh kita berdoa. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami satukan roh kami. Kami bersyafaat kepadamu ya Bapa. Kami membawa seluruh jemaat JKI The Way yang Engkau kasihi ya Tuhan Yesus dimanapun saat ini mereka berada. Kami berdoa untuk kaum bapak-bapak. Kami berdoa untuk kaum ibu-ibu. Kami berdoa untuk pemuda dan pemudi, anak-anak, oma-oma, opa-opa. Semua kami berdoa ya Tuhan membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada ya Tuhan.
Engkau yang menolong dan memberkati seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang maha kudus, yang menyembuhkan dan memulihkan seluruh kehidupan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami perintahkan kesembuhan turun atas setiap mereka ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat teman-teman kami, buat jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Mereka yang di dalam kesesakan, mereka yang di dalam pergumulan yang berat, mereka yang di dalam kebingungan atau keputusasaan, apapun yang mereka alami Tuhan. Kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang menjamah setiap mereka. Bawa mereka terus kepadamu Tuhan, bawa mereka terus percaya kepadamu, bawa mereka terus berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau punya banyak cara yang ajaib untuk menolong dan memberkati setiap mereka. Engkau punya banyak cara untuk mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun di antara mereka yang meminta-minta. Sebab tangan Tuhan terlalu panjang untuk menolong mereka, untuk membantu mereka, untuk memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan, setiap jemaat di tempat ini Tuhan terus mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Buat mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan. Buat mereka terus senantiasa memandang kepadamu Tuhan. Buat mereka terus menyadari pertolongan-Mu yang sempurna dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan, Pastor Suseno beserta Ibu dan juga anak-anak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gembala kami dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memelihara kehidupan mereka. Engkau yang terus mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga terus menjadi teladan dan contoh bagi jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa buat gereja kami tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap dana yang diperlukan Tuhan mencukupkan. Punya banyak cara untuk mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga bersama-sama berdoa ini buat bangsa Indonesia. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Engkau melawat bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden. Orang-orang yang mengambil bagian penting dalam pemerintahan Indonesia. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Berkati kepemimpinan mereka Tuhan. Sehingga setiap keputusan penting yang mereka ambil boleh dijalankan dengan tanggung jawab. Boleh dijalankan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, situasi yang terjadi di Indonesia saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan. Kami lepaskan shalom atas bangsa Indonesia. Kami lepaskan shalom atas Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tuaian boleh terjadi di situasi saat ini ya Tuhan. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dialami banyak bangsa Indonesia ya Tuhan. Sampai mereka semua boleh berbalik kepadamu ya Bapa di surga. Berkati setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Di dalam ibadah online ataupun di dalam keluarga-keluarga yang beribadah ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Sehingga setiap apapun yang kami alami dalam situasi ini, kami tetap terus ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami dapat terus beribadah hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, demikianlah Ia memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan, ibadah pada malam hari telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.